Oke, selamat malam pemirsa Kerapu Channel. Kita ketemu lagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, benar-benar milenial. Ini nggak pakai bohong. Beliau ini adalah senior. Oh, saya seniornya ya. Oh ya, betul. Junior. Dia nggak mau dibilang senior. Sama-sama kita dari alumni Gajah Mada, Cobaan Baita Fakultas, dari Fakultas Hukum, dan benar-benar milenial. Namanya sih bocorannya adalah Mandela tapi tanpa Nelson. Betul. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan kenalkan dulu. Ya, Mas. Terima kasih Mas Ade undangannya. Perkenalkan, nama saya Mandela Sinaga. Tadi sudah diperkenalkan, saya dari Fakultas Hukum UGM, angkatan 2008. 2008 ya. Masih seangkatan kita ya, Mas Ade. Siap, satu kita angkatan. Berarti sama-sama milenial tos Milenial, dulu. iya, Mas angkatan milenial, saya angkat air. Sama itu berarti itu. Iya. Nah, saya ingin kami ya, Polsek Kerapu ini ingin tahu apa sih kegiatannya yang sudah dilakukan oleh teman-teman milenial, terutama yang di alumni Fakultas Hukum ini untuk mendukung Mas Ganjar dan mendukung demokrasi pada umumnya. Iya, Mas Ade, perkenalkan, saya Mandela Sinaga, saat ini sebagai Ketua Relawan dari Pendekar. Pendekar itu Pemuda Deklarasi Ganjar Pranowo. Pemuda Deklarasi Ganjar Pranowo. Nggak seperti teman saya lagi, pendekar, pendek, dan kekar. Oh, gitu. beda. Beda yang ini. Beda yang ini. Jadi kita punya satu kesamaan di antara anak muda untuk membawa isu-isu permasalahan anak muda sebagai stakeholder terbesar dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, agar isu-isu yang penting menurut kita, kaum-kaum muda ini bisa diaspirasikan untuk bisa Pak Ganjar nanti mencarikan solusi, kira-kira arah kepemudaan ini mau dibawa kemana. Mas Ganjar itu untuk solusi pemuda? Harus. Enggak dong, bangsa dan negara, jangan cuma pemuda. Betul, tetapi terkadang nih sedikit curhat ya, tapi nanti kebanyakan sih saya akan curhat di sini. Oh baik, silakan. Sini curcol juga nggak masalah. Iya, kita ini pemuda-pemuda ini mencari sosok yang bisa concern terhadap kepemudaan. Nah, isu-isu lain itu sudah ada tim relawannya masing-masing, tetapi yang tidak boleh dilupakan dan juga sangat penting adalah isu-isu kepemudaan. Oleh sebab itu kita lihat sosok dari Mas Ganjar sendiri adalah yang paling cocok untuk dijadikan tempat curhat kita. Oh, bisa komunikasi ya? Komunikasinya enak betul dengan kita pemuda. Jadi seperti bro dan sis saja, seperti teman saja. Oh, tidak kayak apa pejabat yang ini ya? Tidak kaku-kaku banget lah, tidak kaku-kaku banget, karena ya pemuda ini biar tidak tersesat ya, harus ada yang meng-guide, harus ada yang membawakan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dari kepemudaan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kadang-kadang tersesat tuh enak ya, bro? Kadang-kadang. Tapi kalau kelamaan tersesat kita nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Iya. Oleh sebab itu ya kita membentuk pendekar. Jadi concern kita menyuarakan suara-suara kepemudaan agar tidak terlewatkan. Jadi salah satu momen besar kita nih Pilpres ini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, sehingga Pak Ganjar nanti bisa membawa solusi yang baik untuk kepemudaan, dan tentunya kepemudaan ini juga akan berdampak ke Indonesia. Jadi skupnya adalah, segmentednya adalah pemuda, tetapi solusinya nanti untuk seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau pemuda, kalau istilah sekarang lagi booming itu micro targeting ya? Iya. Micro targetingnya pemuda, nanonya milenial, gitu kan, nano-nanonya beda lagi ya gitu Betul. Gitu. Nah, pendekar ini memang alumni hukum semua dari Gajah Mada? Enggak. Kita umum, kita sudah ada deklarasi di Jakarta dan juga di Jogja. Jadi kita selalu bersama, ada 3 nih elemen besar yang bergabung. Kita itu ada Pijar, Pilih Ganjar, itu ada di Jogja, di bawah asuhan dari Prof. Nindyo. Itu lebih banyak akademisi, ahli-ahli pikir kita lah. Think tank gitu ya? Think tank. Jadi di Pijar itu ada Prof. Nindyo ketuanya, kemudian ada isu-isu yang mengangkat perempuan, itu ada Binar itu di bawah komando dari Ibu Triweka, atau mungkin Mas lebih kenal dengan Bu Wiwi. Ya, Mbak Wi saya manggilnya. Mbak Wi. Nah, jadi ada 3 elemen besar, yaitu pemuda, ibu-ibu, dan ada ahli pikirnya.
think tanknya. Jadi, kalau saya bagian full tanknya. Full tank. Beda lagi. Berarti penuh, udah kenyang. Kenyang, pokoknya udah kenyang saya lah pokoknya. Nah, jadi itu kita afiliasi kita di Pijar dan juga Binar, seperti itu. Nah, yang lebih banyak bergeraknya semuanya paralel atau gimana, atau memang fokusnya untuk yang di pendekar ini, yang di teenager ya, di milenial maksud saya, Gen Z itu, atau gimana sebetulnya titik baliknya? Kita bersepakat dari 3 elemen ini ada satu goal besar. Satu goal besarnya yang dinamakan dengan kesejahteraan komunal. Kesejahteraan komunal. Jadi ini sudah kita rapatkan, kita meetingkan kira-kira apa sih yang dibutuhkan di Indonesia ini. Intinya adalah kesejahteraan komunal. Bagaimana masing-masing individu bisa membersamai sehingga membentuk yang namanya kesejahteraan komunal. Jadi tidak individualistik, tetapi bisa mengajak berkolaborasi kiri kanannya, di mana di situ ada para pemikir-pemikir bangsa, ada ibu-ibu. Ini kan 2 hal yang kepentingannya beda-beda. Tetapi ada satu kesamaannya. Kesamaannya bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk semua. Jadi ada pemuda, ada ibu-ibu, ada ahli pikirnya. Dan kita tuh punya isu yang sama, bagaimana bisa menularkan ini ke satu Indonesia. Kesejahteraan komunal ini. Kira-kira itu. Itu welfare sound like sosialis ya? Lebih ke bagaimana memanfaatkan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa memperhatikan kiri kanannya. Sekarang kita hidup di era yang sangat cepat, modern. Orang jadi semakin individualistik. Pokoknya lulu gua gitu. Tetapi dengan adanya kesejahteraan komunal ini, kita mau mengajak yang sudah sukses, ayo bagaimana bisa mententir sekitarnya untuk bisa sama-sama sejahtera, bisa sama-sama sukses. Oh, artinya partisipate warga aktif untuk mengajak sekitarnya. Bahwa itu bukan sekedar job government pemerintah gitu ya. Dan dari 3 ini kita bersepakat bahwa yang akan jadi tulang punggungnya adalah pemuda. Betul. Nanti kenapa bisa sampai ke pemuda itu nanti kita akan diskusikan lagi di sini. Siap. Langsung dong, jangan diskusikan lagi. Ya. Baik. Baik. Sorry, ini kalau udah bicara begini saya sampai terhenyak ini. Ya. Tadi katanya mau bahasnya kan ringan-ringan saja. Iya. Ringan-ringan. Tapi kita gitu ya. Tetap ringan-ringan, tetapi kalau kata anak sekarang isinya daging semua. Iya, kalau saya maunya nggak daging, wagyu kalau saya. Waduh, empuk itu. Iya. Nah, kalau misalnya seperti itu, memang sudah pernah ada arahan dari Mas Ganjar. Jadi seingat saya Mas Ganjar tuh Fakultas Hukum 88 ya, apa 86 ya beliau, 87 88 ya? 88 ya, sama Mas, ini kan 2008, berarti 30 tahun. Iya. 20 ya, 20 tahun, 2 generasi. Iya. Ini apa nyambung gitu kan? Apa pernah komunikasi atau pernah balas pantun apa balas TikTok gitu kan? Saya bertanya. Memang beda generasi yang sangat jauh, tetapi dekat dari segi pemikiran. Ya, dari mana tuh? Nah, kita udah beberapa kali ketemu sama Mas Ganjar, dan memang Mas Ganjar ini sosok yang paling dekat dengan kami anak muda. Gerakannya cepat. Satset kalau sekarang. Sekarang tuh ngomongnya gitu. Satset. Jadi motonya Ganjar satset. Iya, satset. Oh, satset bukan satset ya, beda lagi. Karena sekarang permasalahan kita itu kan sangat cepat ya, era teknologi yang tadinya itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, sekarang kan bilang tunggu viral dulu baru permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan. No viral, no justice. No viral, no justice gitu kan. Nah, siapa sosok yang paling cocok dengan tempo yang cepat ini? Kami rasa sih memang Mas Ganjar yang paling nyambung kalau untuk membahas dan membawa solusi. Karena kadang-kadang ya, saya nggak bisa menjustifikasi semuanya. Birokrasi inilah yang membuat kita juga bergerak cukup lambat dan tidak luwes terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Saya bawa banyak permasalahan ke Mas Ganjar, A, B, C, D, E, F gitu ya. Solusinya dikasih. Pernah gitu? Pernah. Dan itu yang membuat kita, wah ini memang sosok yang dibutuhkan anak muda sekarang. Misalnya apa? Misalnya adalah
ini keresahan-keresahan kita ya, Ya. keresahan-keresahan kita. Saya bercerita tentang bonus demografi. Oke. Latar belakangnya, keresahannya adalah sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan. Lapangan kerja ya. Lapangan pekerjaan. Bukan karena pemerintahannya yang ada sekarang, tetapi karena demografi kita yang melahirkan anak-anak angkatan kerja sekarang. Yang tadinya anak-anak sekarang sudah masuk di angkatan kerja. Tanpa kita tidak sadari, waktu berjalan, piramidanya sekarang anak-anak angkatan muda itu banyak, lapangan pekerjaannya tetap kecil. Dia bilang, tidak nambah tidak signifikan. solusinya apa kira-kira Mas? Belum lama ini kan beliau sampaikan di Instagramnya ya, bagaimana dia menyulap 3 SMK itu, yang di Jateng itu, Jadi bisa membuat lulusan-lulusannya itu sangat baik. Kalau bahasanya workable lah, bisa langsung disekolahkan oleh orang tuanya, tanpa menunggu waktu lama langsung bisa berkreasi, bekerja. Bahkan sebelum wisuda ada yang sudah bekerja di luar negeri. Nah, solusi-solusi seperti itu menurut Instagramnya beliau itu dia cuman dalam waktu 3 tahun dijalankan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tahun ke-4, tahun ke-5 udah terlihat dampaknya. Ada benefitnya. Benefitnya langsung. Saya bisa bicara banyak prestasi-prestasi beliau, tetapi ini ada di depan mata yang disampaikan. Dan bukti nyatanya sudah ada bagaimana programnya dia itu satset dan bisa langsung berdampak ke anak muda yang ada sekarang. Untuk pekerjaan. Ya. Untuk pekerjaan. Untuk hiburan? Untuk hiburan, ya kita bisa lihat sendiri ya bagaimana dia mendukung ekonomi kreatif. Oh iya, betul. Teman-teman musisi digandeng, influencer digandeng. Jadi memang itu hal-hal yang tidak lepas dari kajiannya dia, timnya Mas Ganjar, kemudian eksekusinya sangat baik. Oke. Kira-kira itu. Emang yang lain nggak baik? Emang Mas Prabowo itu, Pak Prabowo nggak baik gitu? Nah, Mas Anies baik loh, teman saya soalnya. baik, semua baik. Tapi apakah itu yang kita butuhkan? Belum tahu. Tetapi survei nih dari dataindonesia.id, apa harapan anak muda terhadap kompetensi presiden pada Pilpres 2024? Ini surveinya ya. Survei ya. Saya bacakan ya, Mas ya. 28,7% itu mengharapkan pemimpin yang memiliki kemampuan membuat perubahan. 28, perubahan kata kuncinya. Membuat perubahan. Mas Anies dong perubahan. Kemudian 21% kemampuan memimpin saat situasi krisis. Situasi krisis. 14,8% kemampuan membuat kebijakan yang inovatif. 14%. 12,2% kemampuan mengelola anggaran yang tepat sasaran. Oke, tepat sasaran. Sisanya kemampuan memutuskan kebijakan dengan cepat, kemampuan berkolaborasi dengan dunia usaha, kemampuan perencanaan dan eksekusi kebijakan, kemampuan berkolaborasi di tingkat global. Ini saya akan coba satu-satu. Oke. Saya ceritakan Satu-satu sayang ibu. bagaimana, bukan satu-satu sayang ibu, dua-dua sayang Ganjar. Saya Ganjar. Kemampuan membuat perubahan. Kita lihat perubahan itu bentuknya seperti apa sih? Oke. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, ini dipecahkan, ditemukan solusinya. Itu perubahan. Yang tadinya kita bergerak dengan cara A, ternyata ada loh cara B. Itu percepatan dong, bukan perubahan. Tetapi tadinya kita udah berpikir jalan dari Kuningan ke Tebet, Oke, itu misalnya. jalur A. Oke. Jalur A, di mana itu sudah macet, di situ misalkan Crowded gitu ya. crowded, jam-jam tertentu di situ memang jam-jamnya macet, Banyak tukang makanan. ganjil genap pula, gitu kan. Tapi pemimpin yang dapat membuat perubahan itu bagaimana yang tadinya kita cuma taunya itu di A, tetapi ada loh jalan B, Ternyata bisa gitu ya. ada loh jalan C. Jadi kami melihat pemimpin itu harus bisa membuat perubahan yang tadinya memang cara mengelola negara itu ya seperti ini, tetapi anak muda itu mau set cepet kan. Set ya. Nah, cepat. Setnya sekali, setnya banyak gitu ya. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Cuman ada percepatan ya. Ya, Oke. ada nggak pemimpin yang mau membuat percepatan itu dengan perubahan? Perubahan inovasi jalan tempuhnya ya. Betul.
Nah, kedua, kemampuan memimpin saat situasi krisis. Kan nggak krisis sekarang, Bang. 10% permasalahan di dunia ini itu hanya 10%, Mas, kalau surveinya. 90% itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Jadi, karena kita merasa beban tuh udah paling berat banget ya. Iya, memang ngerasa gitu ya, Bang. Tapi ternyata 90% itu adalah bagaimana cara-cara kita menyelesaikan masalah yang ada. Dan kita lihat situasi krisis untuk Mas dan situasi krisis untuk saya pasti berbeda. Oh iya dong. Di setiap generasinya pasti berbeda. Di setiap permasalahan yang dinamakan krisisnya ke individu-individu itu berbeda. Tetapi bagaimana sosok pemimpin yang baik itu bisa mengangkat kita dari zona krisis kita ke keadaan yang lebih baik. Jadi kalau ada krisis itu harus menempa kita agar lebih baik. Bagaimana mencari solusi, menarik kita dari suasana krisis ini untuk didapatkan suasana yang lebih baik. Oh. Seperti itu. Krisis, tapi gimana cara biar kita lebih baik gitu ya? Yes, kita nggak bisa menghindari siapapun pemimpinnya nanti ya. Suasana situasi krisis itu pasti ada. Tinggal bagaimana pemimpin yang baik itu manage itu, mencari solusi yang terbaik, mengajak masyarakat bersama-sama untuk keluar dari keadaan krisis itu. Kayak COVID kemarin lah ya. Kayak COVID kemarin. Semua negara, semua bangsa waduh, kena. Kacau balau. Tetapi pemimpin kita kan berhasil. Direct decision itu. Yes. Keputusan yang tepat. Betul. Kemudian membuat kebijakan yang inovatif, mengelola anggaran yang tepat sasaran, itu udah pasti. Oh, ya. Satu-satunya yang punya slogan anti korupsi, Ganjar Pranowo. No korupsi, no ngapusi ya. Boten korupsi, boten ngapusi. Boten ngapusi. Aduh, kebanyakan barat. Iya. Ada banyak tagline yang bisa dipakai sebenarnya, dipilih. Tetapi ini adalah tagline yang sangat berani ya. Seorang pemimpin yang tadinya, oke, saya akan bawa perubahan, saya akan ini, tapi ada nggak yang berjanji untuk tidak korupsi? Satu-satunya yang baru berani ya Ganjar Pranowo. Ya. Dan itu kelugasan, ketegasan, komitmen itu yang sangat mengena untuk kita, anak muda. Ya, kira-kira itu. Saya sendiri pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu tahun 2021 untuk COVID ya. Sambil Mas, minum ya, Mas. Ngomong silakan. Mas Ganjar itu ulang tahun, kita barengan nih, alumni nih datang ke Puri Gede, ngasih selamat lah, bikin acara small gitu, chill lah, Nah terus dari Fakultas Hukum tanya kan, Mbak ini mau ada titipan nggak? Oh titip ini aja, rangkaian bunga ceritanya. Buat bongket, enggak, kita minta bunga hand bongket gitu. Oke, saya pesan lah sesuai dengan anggaran kan. Datang begitu bunganya, diterima sama Mas Ganjar. Kata Mas Ganjar gini, ini saya terima ya, tapi setelah itu tolong diambil lagi. Loh, saya bingung. Loh, Mas, ini titipan dari Fakultas Hukum loh. Iya, kalau ini saya terima, ini adalah gratifikasi katanya. Kalau nggak mau, kalau harus saya terima, saya bayar. Loh, jangan bayar, Mas. Ini kita mau kasih. Terus kalau itu gimana? Pokoknya gini aja, ini difoto, saya terima, nanti ambil lagi. Akhirnya kita ambil lagi, Mas. Acara selesai, kita melihat tapi sebegitunya. Jadi bunga ya itu, hanya bunga ya. Karangan bunga gitu, karangan bunga anggrek itu bagus. Ya sebenarnya harganya nggak seberapa sih, nggak jutaan juga gitu. Cuman di situ Mas Ganjar buat saya prudence ya, terlalu hati-hati. Jadi karangan bunga pun dianggap gratifikasi dan tidak menerima. Saat itu ulang tahun gitu kan. Yang bisa terima tuh cuman kuenya. Kue makanan itu nggak masalah, tapi bentuk lain karangan bunga tidak terima. Itu yang buat saya secara personal itu menarik ya di pikiran saya. Jadi akhirnya kami pun mengambil kembali bunganya, kita bagi-bagi aja itu bunga bagus gitu. Nah, terbukti lah kalau buat saya. Dan itu salah satu hal yang ditekankan Mas Ganjar ketika kita ketemu di Puri Gede, disampaikan bahwa salah satu tugas besarnya nanti adalah reformasi di bidang hukum, APH, aparat penegak hukum. Saya pikir ini salah satu beban berat negara selama ini. Karena banyak sekali dan luar biasa sekali masifnya terjadi. Dan ada satu orang pemimpin, calon pemimpin negara kita, yang punya tugas langsung dia bilang, Mas Mandela tahu nggak salah satu
tugas berat nanti adalah reformasi penegakan hukum. Reformasi penegakan hukum. Salah satunya adalah korupsi di situ. Kan reformasi udah dari dulu, dari 98. Betul, tetapi efeknya kan lambat geraknya. Oh, di hukum ya, bidang hukum ya. Di bidang hukum masih. Ngarang-ngarang deh, soalnya dari mana? Itulah lulusan kita juga. Itu kan kolega inti semua itu. Ya. Makanya itu tugas berat dari presiden ke depan, bagaimana reformasi di bidang hukum ini bisa dilaksanakan. Kita mau, kebetulan saya bekerja sebagai pengacara. Sama dong kayak saya, pengangguran banyak acara. Oh iya. Tas dulu kita sama. Saya juga sering dibilang begitu. Itu tugas, kita sangat tahu bagaimana di lapangannya, Mas Eb. Dan kekhawatiran dan concern dari Mas Ganjar itu tidak mengada-ngada, dan memang buat kami itu memang salah satu isu yang harus diangkat dan dibenahi juga. Bagaimana membuat suatu peradaban baru. Peradaban ya? Suatu peradaban dalam baru. Kata-kata lu nih, Guru, peradaban. Tadinya mau bicara ringan-ringan ya? Yang ngeri ya bukan? Iya, salah satu kuncinya adalah penegakan hukum yang baik. Oke. Karena disitulah investor nanti akan melihat di sini aman atau tidak. Disitulah masyarakatnya bisa hidup tenang atau tidak. Kepastian hukum ya? Kepastian hukumnya di situ. Berbuat seperti ini nanti salah atau tidak. Kalau rule-nya sudah jelas dan pemimpin membawa kita ke arah yang benar, negara ini pasti maju. Tapi kan sekarang juga kalau kepastian hukum udah pasti saya kira di sini. Kalau apa? Kepastian hukum udah terjadi sih. Ya pasti ada duit, pasti hukumnya. Waduh. Gitu. Kalau anak muda bilang cuak. No money, no justice. Gawat kalau ini mah. No money, no dong. No money, no dong. No woman, no cry lah Mas. Iya. Nah, apakah hanya karena isu-isu hukum ini yang membuat Mas Mandela tertarik ya? Atau mungkin kita tahu semua lah, kebanyakan dari teman-teman milenial, Gen Z itu kan pada nggak mau ya sama politik, apolitik atau apa kayak judulnya. Apolitis, ini saya kira sama teman-teman juga mungkin merasakan itu, mungkin Mas Mandela juga pernah merasakan itu ya. Jadi apa yang membuat juga setelah itu Mas Mandela bisa tertarik bahkan mendukung Mas Ganjar? Berarti itu kan udah politiknya udah naik ya tingkatnya. Dari apolitik, kemudian interest, kemudian participate gitu kan. Itu kan sudah meningkat. Nah, apa yang membuat hal seperti itu? Karena setahu saya kebanyakan generasi milenial itu apolitik. Ya, tidak salah. Oh, tidak salah? Tidak salah. Ya nggak apa-apa lah, tapi bukan tidak benar ya. Kalau bahasa hukum kan abu-abu, tidak salah. Ya. Jadi, jujur saja nih Mas, saya sempat memang apatis dengan politik. Dulu memang waktu kuliah, kita di DEMA, itu BEM, Fakultas Hukum, aktivis di BEM, kemudian mendapati dunia bekerja ternyata tidak seindah waktu kita jadi di BEM. Oh, banyak diskusi, debat segala macam, indah lah ya. Tapi ternyata ketika dihadapi di dunia bekerja, ya kita agak mengesampingkan itu, dalam artian komunitas untuk diskusinya juga berkurang. Fokusnya sekarang pada pengembangan diri dan lain-lain. Nah, kemudian saya masuk di tahapan apatis. Mungkin banyak teman-teman juga generasi muda yang mengalami hal yang sama. Tuntutan zaman, kecepatan teknologi membuat kita sibuk pada diri kita sendiri saja. Kemudian debat-debat yang ditampilkan di TV, kan sekarang anak muda nih jarang nonton TV. Iya, anak saya nontonnya cuma Netflix sama YouTube. Yes, karena kita hanya ingin apa yang kita inginkan saja. Iya, apa yang disajikan di TV hari ini, debat-debat politik yang adu kencang-kencangan volume, sampai uratnya keluar semua. Media mainstream nih ya. Media mainstream. Semoga kita nggak seperti itu ya di sini. Saya tidak mainstream ya. Jadi, yang dipertontonkan kepada kita, anak muda, melihat senior-senior kita berdebat, berteriak-teriak di TV, tetapi poinnya apa, akhirnya kita nggak mendapatkan itu. Anak muda itu tidak terlalu suka tuh menjelek-jelekan si A, menelanjangi si B, seperti itu. Doxing gitu ya. Doxing dan lain-lain. Oh, ini kelemahannya begini. Ini calon presiden yang ini permasalahannya begini. Latar belakangnya gini. Iya.
what the hell ya. Kita suka pada sosok-sosok yang memberikan solusi. Kita suka sosok-sosok yang sudah langkahnya teruji. Dan satset ya? Satset. Jadi kalau misalkan kita dipertontonkan seperti itu terus, ini ada isu A, menarik menurut saya misalkan. Tetapi yang diperdebatkan di TV, di media mainstream, itu membuat saya semakin jenuh. Membuat saya semakin jauh dari hal-hal yang berbau politik. Tapi kan itu penting, itu kan gagasan. Ide. Betul. Itu adalah ide, itu adalah gagasan, tapi cara penyampaiannya mengesampingkan ide dan gagasan, tapi yang ada hanya mendoxing, menjelek-jelekan. Wah, kita menarik diri dari hal-hal yang seperti itu. Tidak menarik ya? Karena apa? Membuat depresif, Mas. Oh. Melihat ini seperti ini, kayak apa masih ada harapan. Kalau melihat pemimpin-pemimpin kita, melihat politisi-politisi yang menjalankan negara ini. Cuma debat gitu. Kerja sih, cuman cara berdebatnya itu membuat kita seperti non-partisipan di dalam perdebatan itu. Sebenarnya yang didebatin, mendebat siapa sih? Gitu loh, membawa kepentingan siapa sih? Itu yang membuat saya pada saat itu jauh lah dari hal-hal dukung-mendukung, bahkan jadi, debatnya nggak ada daging ya? Iya, nggak ada dagingnya udah comot duluan. dagingnya udah dia makan duluan. Nah, itu membuat kita jauh dari dunia politik. Kemudian masuklah sosok Ganjar ini. Mulai 2-3 tahun belakangan ini mulai rame, mulai sering terlihat kinerjanya. Lihatnya di mana nih? Lihatnya ya di berita online, kemudian di medsos. Banyak kan di IG malah gitu ya? Di IG. TikTok gitu ya? Saya nggak main TikTok, tapi ya pasti ada potongan-potongannya nyampe juga. Nggak cuma mau nanya doang. Kalau lagi mainnya apa bukan nonton di mainstream kan? Iya, iya. Akhirnya sampai juga dan ketemu sosok pemimpin yang rasanya cocok untuk membawakan isu-isu anak muda. Pas gitu ya? Pas. Kenapa? Karena cara-cara pendekatan ke anak muda saat ini bisa dibilang tidak tepat sasaran. Kenapa saya tertarik akhirnya menginisiasi Pendekar? Karena yang kita lihat, cara-cara untuk mendekati atau menyampaikan gagasan ini kepada anak muda itu jauh dari sasaran. Terlalu jauh? Terlalu jauh. Senjang atau malah bertolak belakang? Tidak bertolak belakang, tetapi kalau kita melihat tidak tepat sasaran, apa kebutuhan kita, nasi, dikasihnya misalkan bubur. Itu contohnya. Tapi sama-sama karbo ya? Sama-sama karbo sebenarnya, sama-sama karbo, tetapi tidak tepat sasaran. Contoh yang paling awal, ini sekarang karena hasil polling, 60% kan pemilih muda. Ya, betul. Itu survei bukan polling, ini data dari KPU ya. Iya, 56%. Yang diambil oleh Tempo. Saya ngambil dari Tempo. Okay. 60% adalah pemilih muda. Baru rame-rame orang melihat dan melirik yang namanya milenial dan Gen Z. Hal pertama yang langsung terbayang di dalam anak muda, kita selama ini nongkrong nggak pernah bilang, kita ini milenial loh, kita ini Gen Z loh. Ya kita anak muda. Tetapi stereotyping itu sebenarnya kita tidak terlalu suka. Oh, penggolongan ini tidak menarik ya? Buat kami kayak mungkin Mas angkatannya disebut apa ya? Baby boomer. Baby boomers. Iya, padahal saya nggak baby lagi. Kadang-kadang kita bilang ketika ada orang mau mendekati dan menyampaikan suatu gagasan yang tidak cocok, boomers. Oh. Kita bilang kayak gitu. Malah gitu ya. Padahal generasi dari baby boomers juga tidak suka sebenarnya dipanggil baby boomers. Karena menurut kami itu stereotyping yang hanya muncul ketika mau pilpres. Iya juga sih, tapi nggak selalu juga. Ketika mapping marketing itu makanya tetap begitu untuk generasi ya. Untuk generasi. Kebutuhannya marketing. Mungkin kalau di kita ini kan marketing pilpres, marketing politik ya. Betul. Tapi memang penggunaan dasar utamanya adalah yang Keroki sih anak-anak marketing gitu. Nah, kita sendiri ketika disebut milenial itu dulu ngetrennya 2019 kali ya. Iya. 2019 ya. Pada saat mau pilpres Pak Jokowi kemarin. Iya, kalau di kita. Kalau di Amerika 2014 sudah banyak. Ya, nah di kita kan baru milenial. Oh, oke, kita ini milenial ya. Tetapi itu baru ngetrennya selalu begitu.
Ini Gen Z sekarang juga mau 2024. Dinaikin lagi nih. Gen Z. Apalagi nih Gen Z? Ya, Gen Z ini spesies apa lagi? Kalau gengsi gue tahu. Nah, keresahan kita yang pertama adalah stereotyping itu. Stereotyping. Jadi selama ini kenapa tidak dirangkul? Tidak dirangkul. Kan udah dirangkul banyak juga, di-touching, dikomunikasikan gitu. Rangkulnya gimana nih Mas? Nah, inilah curhatan anak muda kan. Oh iya, siap, kita lagi mencoba. Oke, kalau gitu saya minum dulu. Kita lagi mencoba mengeksersis karena saya selalu ngomong begini kepada senior-senior juga. Di mana tidak dirangkulnya? Di mana kalian tidak merasa tidak dirangkul? Merasa tidak dirangkulnya. Padahal kita sudah mencoba terus dan berusaha. Ya. Selalu juga orang tua kalau anaknya lagi nanya kan jawabannya gitu. Iya pasti. Saya sudah berusaha lah, kamu dikasih pendidikan yang terbaik dan lain-lain. Kok merasa nggak dirangkul gitu? Tidak merasa tidak dirangkul. Nah, inilah keresahan-keresahan yang dibawa oleh anak muda sekarang. Kalau misalkan, Mas, stereotipnya terhadap Gen Z apa? Kalau Gen Z itu adalah, kalau buat saya ya, kalau milenial itu masih mengenal manual kemudian digital. Yeah. Gen Z full digital. Full digital. Jadi artinya gini, katakanlah anak-anak Gen Z itu main TikTok gitu ya. Itu kan milenial, ini Gen Z ya gitu. Dia main TikTok, dia belajar bikin TikTok, dia bikin sendiri. Yeah. Dia nggak bisa tuh nanya saya. Betul. Oh saya nggak bisa main TikTok. Nah, jadi ada kesenjangan seperti itu dan Gen Z digital dan mereka lebih independen kalau buat saya. Ya. Belajar sendiri, cari tahu sendiri, dan dia bisa berkreasi sendiri ya, berproduksi sendiri. Dan memang instan. Terus mereka juga sulit untuk dikendalikan kalau buat saya. Jadi agak sulit Gen Z anak saya itu untuk diperintah itu agak sulit kalau nggak sesuai dengan maunya dia. Itu sih kalau pemahaman saya gitu. Ya. Kalau milenial? Kalau milenial itu agak mendingan. Kalau milenial itu, kok jadi guru wawancara bro? Ya, pengen exercise aja. Oke, kalau milenial itu kalau buat saya adalah yang dia masih mendingan, karena masih nyambung lah sama kita baby boomers ya. Kemudian masih mengerti manual. Sebagian milenial itu masih mengerti mesin tik. Ya, betul. Sebagian milenial masih mengerti ngetik, bikin skripsi pakai WordStar gitu kan, pakai aplikasi lain. Nah, tapi kalau untuk Gen Z itu sudah pakai AI, udah pakai yang lainnya gitu. Berarti kalau dia bikin, saya perhatikan anak saya milenial itu kalau dia bikin paper itu cepat, nggak nyampe 15 menit selesai. Dipakai AI kok gitu. Terus susunan kalimatnya bagus, pakai paraphrase. Nah itu di milenial baru sebagian. Di generasi saya sangat dikit yang untuk itu. Kalau saya memahami kira-kira seperti itu sih. Kalau dari sudut penelitian studi ya, teknologi lah gitu. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Nah ini jawabannya bagus nih Mas. Jadi saya mau wawancara ya sekarang. Kan gue udah belajar. Karena kebanyakan yang kita dengar milenial, Gen Z pengen serba cepat. Ya, benar itu juga. Malas. Oh tidak. Ini yang kita dapat ya, stereotipnya untuk anak muda ya. Kurang riset. Kemudian gampang ini sedikit-sedikit healing. Oh iya kalau itu. Sedikit-sedikit healing. Atau ke kafe. Gitu. Punya mental issue. Iya. Karena itulah yang dibangun stereotyping seperti itu, yang kalau misalkan kita dikasih solusi yang tidak tepat sasaran, akhirnya menjadi salah satu alasan apatis. Oh, dianggap apatis karena demikian. Gitu. Dianggap apatis. Kita menjadi apatis karena hal-hal yang nyampe ke kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Ini ada sosok milenial di depan Mas sekarang, menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya. Saya coba sampaikan, ini saya juga sampaikan juga ke Pak Ganjar. Apa permasalahan-permasalahan yang ada pada anak muda sekarang. Pertama tadi sudah saya sampaikan adalah bonus demografi. Bonus demografi di tahun 2030 nanti Indonesia akan ditopang oleh angkatan muda. Ya. Jadi yang sekarang ini masih berkuliah, yang sekarang ini masih SMA, SMP, itulah yang akan menopang perekonomian Indonesia. Pasti dong, masa depan. Pasti, masa depan. Nah, ada usulan apa terhadap permasalahan itu sekarang? Karena ini nggak bisa dibiarkan berjalan begitu saja tanpa negara turun tangan. Seperti apa untuk menjawab keresahan ini?
Tadi Mas Ganjar sudah sampaikan pola pendidikan, bagaimana agar bisa cepat, tepat guna, dan lain-lain. Tapi kita masih menunggu lagi nanti gagasan-gagasan dari beliau terkait dengan bonus demografi ini seperti apa. Kemudian pendidikan yang tidak tepat sasaran. Pendidikan Banyak sarjana-sarjana muda yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. dari dulu kan begitu. Betul. Sekarang eranya semakin gila lagi, Mas. Bisnis sudah macam-macam. Ya. Fintech, kemudian layanan transfer dana, kemudian karbon, dan lain-lain. Itu kita belum ada sarjana-sarjana yang bisa mengcover perubahan sistem kerja manusia itu. Kalau saya bicara sama teman-teman yang ada di Cina, yang ada di Amerika, mereka itu walaupun 30-40 mahasiswanya, tetapi sangat beragam mata kuliahnya. Dan itu tepat sasaran dan selalu direview sama pemerintahnya. Sekarang ini bisnis ke arah mana? Perekonomian ke arah mana? Jadi rutinnya. Rutin terus. Rutin terus. Ada kebutuhan apa buat lembaga pendidikannya. Jadi bukan hanya lembaga-lembaga pendidikan, oke, untuk siap kerja, enggak. Tapi dari kampusnya sendiri sudah tepat sasaran. Menghindari banyaknya sarjana-sarjana yang sudah tidak terpakai lagi di bidang usaha tertentu. Nah itu pendidikan yang tidak tepat sasaran. Kemudian tadi posisi pemuda dalam politik. Nah ini bro, masalahnya pemuda dalam politik. Betul, pemuda dalam politik. Harus ada kampanye bersama bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemudaan, keputusan-keputusan negara terkait dengan kita, itu diambil dalam sebuah proses yang namanya proses politik. Oke. Jiwa-jiwa tersesat seperti saya dulu itu, yang apolitis, itu harus dirangkul. Bagaimana mereka dikasih wadah, kami itu dikasih wadah untuk bisa curhat seperti ini. Ini loh permasalahan kami. Sampaikan itu ya. Sampaikan bahwa hal-hal keresahan kami itu ada tempatnya loh. Dengerin dong. Gitu. Dengerin dong. Gitu. Ya, tempatnya itu nanti adalah berujung pada kebijakan yang bermanfaat kembali lagi kepada kami. Gitu. Jadi bagaimana anak muda bisa sama-sama sadar bahwa segala sesuatu kita dari tidur sampai kita bangun, bekerja, pulang, tidur lagi, itu adalah proses politik. Bagaimana menyadarkan itu agar apa kemauan kita, apa kebutuhan kita bisa tersampaikan dengan baik. Karena tanpa proses politik itu tidak akan bisa terjadi. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi. Bagaimana mendekatkan politik yang tadinya jauh dari kita menjadi dekat, karena kita adalah bagian, bukan hanya segmen pasar ketika mau Pilpres, kontestasi politik. ya, pileg, pilpres gitu. Ya. Baru cari-cari gitu. Yes. Posisinya bagaimana merubah mindset dulu bahwa kita itu bukan komoditas, tetapi kita adalah aset. Tapi mungkin karena terlalu tadi bro, terlalu manja ya kalau bahasa kita. Gini, kalau kita lihat sejarah, kita back of sejarah ya, yang penggerak nasionalisme dan kemerdekaan itu kan anak muda. Stovia Budi Utomo, ya, betul. Soekarno tokoh lagi pemuda gitu kan. Kemudian Soekarno dipaksa untuk proklamasi juga oleh teman-teman pemuda gitu kan. Jadi mereka ambil posisi karena dalam keadaan kondisi yang uncomfortable, tidak nyaman. Betul. Lu kan dapatnya lagi nyaman-nyaman semua gitu. Jadi apakah gara-gara itu jadi teman-teman generasi Gen Z dan milenial tidak tertarik, tidak mau, tidak melahirkan generasi tokoh-tokoh yang seperti Soekarno, seperti Budi Utomo, gitu. Apa gara-gara itu kira-kira? Yang dihadapi dulu dengan sekarang pasti berbeda. Iyalah, dulu zaman Belanda bro. Pasti. Tetapi tantangannya tetap sama. Bagaimana bisa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Goals-nya tetap itu. Ya. Tapi suasananya berbeda. Pak Presiden kita, Joko Widodo, sudah membangun ini selama kurang lebih 10 tahun ini. Infrastruktur, kemudian perekonomian, dan lain-lain. Siapa yang nanti akan mengisi ini? Anak muda. Kita itu hanya butuh diarahkan, Mas. Ini arah ke depan visi 2045, Indonesia maju. Ya, Indonesia maju ya. Tetapi peran pemuda di situ pernah dibicarakan seperti apa langkahnya. Kita mau
bukannya manja nih Mas, bukannya manja, tetapi ada keselarasan langkah. Keselarasan ya. Langkah. Diharmonikan gitu ya. Betul. Bagaimana bisa sustain dengan cara, oke, peran dari pemuda dengan adanya bonus demografi ini nanti akan jadi penopang ekonomi. Pasti. Akan jadi penopang ekonomi. Jadi ini loh langkah yang dibutuhkan. Untuk pendidikan seperti ini, untuk ini seperti ini. Jadi kami diberikan ruang-ruang untuk mengembangkan bangsa dan negara ini. Itu harapan. Ada ruang. Didengar. Kita sekarang nih butuhnya nih apa namanya training tentang digital ya, gitu betul. Ya. Jangan dikasih misalnya cuma deklarasi. Ngapain gitu. Betul. Nah, itu pasti tuh sama anak muda. Jadi memang memberikan kita ruang karena eranya berbeda. Sangat beda. Ya. Eranya beda. Bukan kita lagi hidup dalam kenyamanan, tetapi kalau kita nggak dirangsang sekarang, kita akan ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Kalau generasi lo kan butuhnya menerangsangan, bonus, giveaway, itu bergerak gitu loh. Kalau dulu dalam sejarah itu ditekan muncul, beda. Betul. Tapi untuk menuju yang namanya sustain itu, memang kita harus diajak. Karena nanti 2045 Indonesia maju tuh ngomongin siapa sih? Indonesia maju di 2045 generasi anak muda. Jadi perannya nanti apa? Bagaimana mengisi sampai 2045 itu? Kita dituntun. Diarahkan ya? Diarahkan. Nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Leadership sangat dibutuhkan. Leadership itu sudah terlihat di Mas Ganjar gitu ya? Sangat. Seperti itu. Siap. Nah, ini Reni Bro, bagaimana sih caranya pendekar ini untuk mengerti teman-teman milenial? Pendekatannya, prosesnya, programnya itu bisa di-share ini. Baik itu dilakukan atau akan dilakukan? Ya, yang sudah dilakukan kita tentu membuat diskusi-diskusi dulu. Kemudian dari poin-poin diskusi itu kita sebarkan melalui media-media sosial. Oke. Jadi sekarang itu orang kan melihat sosoknya Ganjar ya. Sosoknya Ganjar, kenapa Ganjar ini bisa membawa perubahan untuk anak muda, bisa membawa anak muda ini ke arah yang baik dan benar. Sosoknya nih. Sosoknya. Ya. Karena kalau kita ngomongin kontestasi, ya buat kita masih ada yang belum menentukan pilihan juga kan. Ya. Seperti apa. Wajar. Ya. Karena apolitis itu tadi. Ya. Kayak jauh-jauh lah, nanti pas sudah mau hari H aja. Tetapi bagaimana mulai sekarang itu kebutuhan-kebutuhan itu dijawab oleh Mas Ganjar. Makanya sekarang kalau kita perhatikan konten-kontennya juga apa yang dia sampaikan itu betul-betul mengena untuk anak muda. Oke. Dan itu adalah pola-pola dari hasil diskusi anak muda juga. Jadi Mas Ganjar itu bukan hanya sekedar riset sampaikan. Dia mendengar. Salah satunya lewat platform media sosial. Dia ada aktif di Twitter, dia ada di Instagram. Juga yang Twitter adminnya beliau sendiri ya? Betul, di TikTok dia juga hadir. Bukan dia famous di dunia maya, bukan. Tapi memang untuk menjangkau pemimpin itu secara cepat dan satset itu melalui media sosial. Ya, dan kita selalu menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Jadi kita di Jakarta, apa sih kebutuhannya anak muda yang bekerja sekarang? Apa sih kebutuhannya mahasiswa sekarang? Apa sih kebutuhannya anak SMA sekarang? Itu kita aktif sampaikan langsung ke Mas Ganjar. Dan di situ dia juga langsung menyampaikan solusinya. Aktif nih maksudnya nge-feeding tuh bentuknya gimana? Saya nggak ngerti nih. Jadi kita berdiskusi dulu. Seperti ini nih, kita mulai diskusi. Okay. Dari hasil diskusi ini jadi saya jadi tahu, kebutuhannya di sini. Kebutuhannya di sini. Kita sampaikan ke Mas Ganjar. Direct ke Mas Ganjar gitu ya? Iya, kita sampaikan ke Mas Ganjar, disampaikan juga. Karena keresahan ini bukan punya saya saja. Keresahan ini juga punya banyak anak muda di Indonesia. Potretnya. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya gerakan dari pendekar ini betul-betul bisa mengena untuk anak muda, bisa betul-betul tepat sasaran. Untuk Gen Z dan milenial. Untuk generasi muda. Lu senangnya ngomongin pemuda terus lo tentang pemudi lo. Sekarang jadi privilege buat saya. Oh gitu. Jadi anak muda. Iya, saya juga masih muda sih. Masih. Karena saya tinggal di Jalan Pemuda. Waduh. Oh nggak salah, saya di Gang Remaja, jadi saya lebih rendah lagi, lebih muda lagi saya remaja.
untuk mendatang dalam waktu dekat ada program yang bisa menyatukan milenial, Gen Z gitu dari Pendekar? Kita pengen ya dengar, dari tadi kan saya curhat nih permasalahan-permasalahan yang ada. Kita pengen lihat bagaimana calon pemimpin kita menjawab isu-isu dan tantangan itu dari anak muda itu sendiri. Jadi tanggal 21 Agustus rencananya nanti di Jogja kita akan membuat simposium gerakan pemuda ya. Nanti di situ kita akan jadi tempat curhat. Tempat curhat? Tempat curhat. Bukan untuk... kayak Sumpah Pemuda begitu? Tempat curhat aja dulu. Tempat curhat dulu ya. Interaksi aja. Melihat bagaimana calon pemimpin kita, Mas Ganjar, untuk menjawab tantangan-tantangan kepemudaan di hari depan. Jadi bebas nih, yang datang ngomong apa aja ke Mas Ganjar bebas? Bebas. Nggak ada batasan? Selama ini kan beliau juga tidak ada batasan dengan siapapun. Iya sih. Jadi cair saja, nanti kita akan lihat kenapa sosok ini sangat cocok dan dekat untuk anak muda. Dari jawaban-jawaban dan aksi nyatanya yang sudah dia lakukan, bagaimana ke anak muda itu sangat dekat. Nanti saya kan sudah sampaikan beberapa isu. Oke. Nanti saya akan sampaikan juga isu-isu itu ke Mas Ganjar, nanti sifatnya adalah talk show saja, nanti dia akan jawab, dan itu nanti akan, jawaban-jawabannya itu akan kita sebar, dan harapannya ketika sudah tersebar itu, oh kena nih isu ini sama saya, oh ini kena nih sama, menjangkau lebih banyak lagi anak muda di Indonesia. Atau isunya juga dari mereka gitu ya? Isunya juga dari kita untuk kita, cuman kita mau lihat calon pemimpin kita ini bisa memberikan betul-betul jawaban dan aksi nyata untuk anak muda. Kira-kira tidak sekedar gagasan ya? Tidak sekedar gagasan. Kalau sekedar gagasan, ide saya banyak, Mas. Banyak ya? Banyak, iya. Tapi eksekusinya yang paling nggak tahu nih. Jangan tanya saya. Kerjaan saya cuma bikin gagasan. Iya. Sama berarti ya Mas saya. Baik. Nah, tanggal 21 terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Cuma saya doang itu terbuka gimana? Untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya harapannya nanti bisa banyak anak muda yang datang untuk sama-sama curhat juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak muda hari ini. Dan untuk kedepannya seperti apa? Kita butuh lead kita untuk menyampaikan kepada kita. Dan saya yakin ketika itu nanti sudah disampaikan, pasti akan sangat mengena untuk anak muda. Jadi suruh ngomong kan, ngomongnya mereka itu kan. Betul. Nggak ada skrip kan, nggak ada ini. Nggak ada skrip. Nggak ada arahan gitu kan. Nggak ada arahan. Dilepas ya prinsip dasarnya ya. Saya sih udah dengar, tapi nanti biar lebih banyak lagi yang dengar jawaban dan aksi nyata dari Mas Ganjar itu nanti kita tunggu tanggal 21 Agustus ya. Di Jogja. Kalau saya diundang, saya ngomongnya bisa banyak loh. Oh iya? Iya. Tapi saya nggak milenial. Tetapi bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan ya, bukan bermaksud, tapi untuk saling support aja. Saling support, anak muda disupport oleh seluruh masyarakat Indonesia akan menghasilkan 2045 Indonesia maju, yaitu harapannya ada di anak muda. Jadi kita sama-sama berinvestasi terhadap kaum muda. Jadi menjadikan anak muda ini bukan hanya semacam objek dalam pemilu, target, marketing kan bahasa marketing kan target ya. Tetapi bagaimana sama-sama kita berkolaborasi lah. Selama ini kita posisi bukan di belakang lagi, terlalu di belakang oleh para pembuat-pembuat kebijakan. Dan dibelakangkan ya malah. Dibelakangkan. Tarsok lihat nanti. Padahal tanpa sadar waktu berjalan terus, yang tadinya SMP dibilang Tarsok, sekarang udah seumuran saya. Udah nikah. Betul. Nah, gerakan bersama ini mengajak seluruh rakyat masyarakat Indonesia partisipasi aktif. Karena nanti ujungnya adalah kita akan titipkan bangsa dan negara ini pada anak muda. Kalian punya solusi apa? Nanti akan ditagih di 2045. Yang sudah menitipkan amanat kepada anak muda akan menagih. Bagaimana kalian sudah bisa memajukan bangsa dan negara ini atau belum? Lu gitu ya. Iya. Udah nyampe mana lu? Udah sampai mana? Udah maju atau belum gitu. Kira-kira itu sih, Mas. Nah, nih Bro, emang selama ini ngerasa ada kayak hambatan, halangan atau dianaktirikan ya di belakang kan gitu. Memang terasa gitu, Bro. Terasanya karena partisipasi ya, keterlibatan anak muda lah, misalkan di legislatif atau di pemerintahan itu masih sangat kurang. Bahkan yang berbicara di TV, kalau misalkan sekarang mau bicara tentang milenial dan Gen Z, baru bermunculan.
selama ini tidak pernah ada. Yang muncul lagi udah tua, saya juga gitu. Iya, dia bilang dari organisasi kepemudaan tapi udah senior banget, senior banget. Nah, bagaimana membuat isu-isu anak muda itu tetap relate, disuarakan oleh anak muda langsung, membuat anak muda itu bisa berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Kira-kira itu sih harapannya. Karena di luar itu dengan negara demokrasi dan lain-lain itu udah sangat cair ya. Tidak ada tua, tidak ada muda, semuanya sama-sama mau membangun bangsa dan negaranya gitu kan. Dan di kita kapan mau ada di masa itu? Sekarang saatnya. Dengan harus dong. Pak Ganjar ya, hobinya lari, sporty banget, anak muda banget. Harapannya sih bukan hanya sekedar gambaran yang disampaikan, tetapi memang isinya sendiri, jiwanya adalah muda. Muda, sporty ya. Itu yang diharapkan. Kalau masalah lari, saya juga hobi lari. Oh, sama hobi lari. Lari dari kenyataan. Aduh. Itu. Nah, jadi, tapi kalau dari senior, Ya. dari teman-teman yang senior di Fakultas Hukum, sangat ngebantu, supportnya full gitu sekarang. Bantuan teman milenial. Sangat-sangat membantu. Jadi memang kita itu selalu disupport. Jadi sistemnya, kalau cerita sedikit ya, ini di luar dari politik ya. Di Fakultas Hukum sendiri ini senior-seniornya itu betul-betul mantengin nih junior-juniornya udah sampai mana. Oh, diperhatikan ya. Sangat diperhatikan. Jadi jangan bikin iri saya lah. Kalau gitu. Jadi pola-pola pikir seperti ini justru secara aktif dirangsang oleh senior-senior kita. Itu Mas Ganjar punya peran aktif juga ya? Sangat punya peran aktif. Jadi kegiatan-kegiatan anak muda di mana yang berhubungan dengan kampusnya, dia selalu support. Jadi apapun bentuknya. Komunitas nasi goreng. Kalau bisa hadir dia hadir. Kalau bisa support dia support. Karena itu memang yang sudah diwariskan oleh senior-senior kita, guyup rukunnya itu. Guyup rukun. Jadi kenapa bisa ada seorang lulusan Fakultas Hukum bisa punya ide yang seperti ini? Ya ini adalah feeding-feeding dari senior-senior juga. Makanya bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan, tetapi nanti ke depannya adalah kita yang pegang. Arahannya memang seperti ini, kita dibukakan wawasannya, ya kita bergerak. Jadi inilah kolaboratif lah. Makanya saya bilang, wah ini senior-senior, profesor-profesor, tetapi tidak canggung untuk membicarakan isu anak muda. Dan saya hormat luar biasa, karena belum tentu anak muda mau berpikir tentang anak muda. Tetapi ada senior kami yang mau berpikir tentang anak muda, menurut saya itu luar biasa. Kalau dari pengalaman saya, waktu saya masuk UGM itu tahun 90, Pak Kusnadi. Itu Pak Kus ya. Rektor dari hukum dan memang sangat dekat dengan kami mahasiswa gitu ya. Jadi memang pola-pola itu memang terasa dan sekarang ditularkan ke juniornya, ke Mas Ganjar, masuk juga itu juga, dan dilalahnya kan Mas Ganjar ketua Kagama. Betul. Jadi memang nggak sekedar ke Fakultas Hukum, ke teman fakultas lainnya juga sangat ngopeni ya kalau bahasa saya. Dan komunitas dari yang Kagama juga tumbuh dengan subur dan banyak sekali. Sangat dipermudah, sangat disupport gitu. Dan saya lihat memang guyup dan rukun targetnya. Gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi saya lihat pemimpinan beliau selain di Gubernur Jatum, di Kagama ini luar biasa 2 periode dan tumbuhnya banyak. Betul. Dan itu sangat masif ya. Gitu loh. Itu mendorong, artinya itu tadi partisipasi aktif dari alumni itu ditumbuhkan. Betul. Di ayom gitu ya. Betul. Jangan saya lagi yang cerita, ini saya lagi wawancara Anda nih Mas. Enggak, tapi betul. Sosok Mas Ganjar di Kagama itu seperti lem untuk para alumni. Tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada di dunia. Tapi bagaimana sosok ketua Kagama itu bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua. Artinya membawa kebanggaan dari kampus Universitas Gadjah Mada tersebar di mana-mana, tetapi bisa direkatkan. Direkatkan kayak lem ya? Bukan hanya kumpul-kumpul saja, tetapi dalam setiap kegiatan-kegiatannya kumpul alumni ini bisa memberikan dampak apa? Positif apa? Misalkan dia buat gerakan mengajar di mana, misalkan untuk kita yang Fakultas Hukum, beliau mendirikan Kagama Bantuan Hukum. Jadi Kagama Bantuan Hukum ini salah satu bentukan dari Pak Ganjar selaku Ketua Kagama. Ketuanya itu dari Kahgama juga, Fakultas Hukum, Romulo Silaen. Jadi saya salah satu anggotanya juga, fokus pada pembelaan alumni dan masyarakat marginal. Advokasi. Ya. Advokasi.
Nah, menurut saya itu langkah-langkah yang sangat progresif, membuat seluruh lulusan dari Universitas Gadjah Mada dimanapun itu berada bisa memberikan dampak untuk masyarakat. Dan itu luar biasa peran Pak Ganjar di situ. Berpartisipasi aktif ngebantu masyarakat. Betul. Siap. Nah, terakhir nih bro, closing statement. Siap. Silahkan, mau curhat, mau kasih kesimpulan apa, kita sampaikan kepada pemirsa Kerapu Channel ini. Ya, buat saya sendiri sini suatu perjalanan yang menarik ya, untuk bisa bersama-sama menyampaikan pesan-pesan kepemudaan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemudi enggak ya? Pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi melalui peran serta seluruh masyarakat. Peran serta aktif. Jadi goal kita adalah bagaimana membuat semuanya itu melek terhadap politik. Jadi politik itu bukan hanya apa yang ada di layar kaca, tetapi mengembalikan politik pada kitohnya. Ya, seluruh kehidupan bermasyarakat itu adanya di situ, mengajak seluruh anak muda untuk berperan aktif untuk menentukan masa depannya. Itu goal dari Pendekar, dan kami beranggapan dan kami sudah menganalisis, kami sudah riset juga. Ini kita bukan yang nggak riset ya. Sudah berhitung. Sudah berhitung bahwa yang paling tepat dan paling cocok untuk bisa membawa isu-isu ini adalah Mas Ganjar. Itu kan karena dari Fakultas Hukum, bro. Tapi saya beda fakultas juga dukung Mas Ganjar. Mas Ganjar. Tapi pas ketemu orangnya, sebelum ketemu orangnya saya udah yakin. Oke. Tapi pada saat sudah ketemu orangnya, sudah berdiskusi, kita seperti ada di sebuah, udah haus banget nih. Minum bro, nih kalau saya juga haus minum bro. Dapet teh. Ini udah haus banget nih, dapet teh. Dapet teh, seger gitu. Segernya kenapa? Karena teh lah yang saya butuhkan. Jadi dalam diskusi itu apa-apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar sangat mengena untuk isu-isu kepemudaan. Pas banget ya. Pas banget. Satset lagi. Satset. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi kita dukung Mas Ganjar. Pasti. 2024. Betul. 2000 selanjutnya kita 2 periode harus saya dukung. Harus lah. Oke. Sustain. 2024 terpilih, kita monitor, kita kasih masukan, gitu kan. Kita pendampingan, kita dampingi Mas Ganjar terus sampai periode berikutnya. 2 periode kan bro? Iya dong. Oh iya. Candi Borobudur kan nggak cuma 5 tahun dibangun. Oh iya. Jadi sustain. Dari zaman Pak Jokowi sampai ke Pak Ganjar, baru nanti bisa legacy. Pak Jokowi sudah bangun, sudah segala macam, pembangunannya dipercepat. Satset. Kita isi. Itu dia. Kecepatannya itu kita butuh dari Mas Ganjar. Kita butuhkan. Siap. Dan lagi jangan sampai lupa partisipatif publik, partisipatif masyarakat dan warga saling membantu. Bikin tapi komunal apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Betul. Ya, welfare komunal bahasanya. Welfare komunal. Siap. Saling bantu, saling dukung. Kita gerakan yang inklusif, kolaboratif. Mantap. Jadi siapa saja bisa, ayo kita dukung. Ini calon yang paling cocok untuk kita. Siap. Untuk membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk Gen Z dan untuk bangsa dan negara ya. Betul. Siap, kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih undangannya, Mas. Sama-sama. Terus bro. Salam Ganjar. Sukses. Baik, rekan-rekan dari Kerapu, pemirsa. Hai guys. Itu tadi pembicaraan kami dengan Mas Mandela tanpa Nelson. Sinaga. Mandela Sinaga tanpa Nelson. Oh, tanpa Nelson, oke. Dan semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau saya sih banyak hikmahnya, jelas. Ganjar 2 periode. Amin. Silakan. Pasti. Baik, salam dan selamat malam semuanya. Bye. Peace. Stop mencintaimu, kau